Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengobrol dengan mama mertua saya tentang perselingkuhan yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Halo Ma, apa kabar? Halo Deborah, baik Ya, kabarnya. baik Ma. Ma, kali ini kita mau bahas tentang perselingkuhan. Nah, Mama bisa cerita Ya, tentang kisahnya Mama? ya. Mama sama Papa nih mulai dari awal pernikahan sampai 15 tahun pernikahan itu semuanya baik. Tapi waktu masuk ke tahun ke-15, Papa itu tiba-tiba selingkuh gitu loh. Waktu perselingkuhan tuh mama awalnya nggak tahu karena sama wanita itu kita itu berteman baik seperti keluarga. Misalnya kalau mama sakit gitu dikerokin, dia sakit, mamanya juga ngerokin gitu ya. Apa karena hubungan itu terlalu erat, jadi nggak tahu ada wanita itu ada main sama papa itu mama sama sekali nggak tahu gitu. Ketika papa pergi sama wanita itu ke Bukit Doa, mama ini dibilangin sama seorang hamba Tuhan, kalau papa itu pergi sama wanita itu. Mama enggak percaya awal mulanya. Ketika tahu, perselingkuhan itu terjadi, mama down, gitu. Mama bawa koper kemana-mana, bawa koper, mau pergi kemana enggak tahu arahnya. Itu, satu kemudian Henok, anak mama yang pertama, itu datang ke mama, "Mama mama mama jangan mati mama, aku butuh mama." Di situ mama sadar bahwa masih ada kedua anak yang perlu dididik, dipelihara dengan baik. Itu kemudian mama datang kepada Tuhan, karena yang memberikan kekuatan itu cuma Tuhan satu-satunya. Dengan kekuatan mama, mama nggak bisa gitu. Itu loh Mama tanya, kan sama temennya dikasih tahu kalau misalnya papa itu pergi sama perempuan Wanita itu, itu. ya. Ya, wanita itu. Nah, terus habis gitu kan hanya sekedar dikasih tahu. Nah, terus Mama langsung percayanya itu gimana? Mama nggak percaya, karena hubungan mama sama wanita itu baik gitu loh. Sama papa ya juga baik. Jadi pinter wanita itu nutupin nutupin hubungan papa dengan wanita itu pinter gitu loh. Kemudian suaminya beritahu mama kalau wanita itu ada hubungan dengan papa. Ketika papa ninggalkan mama, pergi dengan wanita itu, suaminya yang apa ke jalan-jalan untuk memberitahu orang lain. Mama sendiri tidak, karena mama kan sedih toh. Hmm. Sampai dari papa mama, jadi tahu gara-gara suaminya yang keliling kemana-mana mengatakan hal itu. Nah, tadi Mama ada bilang yang kemana-mana bawa koper maksudnya gimana? Karena kebingungan ya. Koper itu mama mau pokoknya mau keluar ke rumah, tapi mau pergi kemana mama enggak tahu. Jadi koper itu mama bawa ke sini ke sana gitu. Akhirnya enggak ada tujuan arah, pulang lagi ke rumah. Nah, itu Mama taunya kalau selingkuh itu setelah berapa lama? Setelah berapa lama terjadi perselingkuhan itu taunya? Hanya berapa hari aja ya. Oh, hanya Iya. berapa hari aja udah tahu akhirnya tangkep misalnya. Bukan ketangkep, mama sendiri ndak ndak tahu. Kita. Ndak, cuman hanya dengar dari apa kata orang. Oke. Nah, terus waktu itu kan Mama nggak coba untuk menanyakan langsung ke Papa? Cuman mama, Coba ya? waktu papa dalam keadaan seperti itu, mama dalam keadaan kebingungan aja. Nggak bisa marah, mama juga. Papa papa datang gitu, langsung masuk kamar. Oh. Takut nemui mama itu ada perasaan takut ya. Langsung tutup kamar, itu aja.
Oh, jadi komunikasinya kurang ya waktu kejadian Enggak, itu? bukan kurang, sudah enggak ada lagi sudah Oh, udah komunikasi. nggak ada. Iya. Oh, oke, Ma. Terus habis gitu berarti berapa lama itu, Ma? Kejadiannya selingkuhnya berarti berapa lama? 4 tahun, Deborah. 4 tahun. Oke, Pak. Iya. Oke, Ma. 4 tahun selingkuhnya. Nah, terus habis gitu gimana? Akhirnya bisa diceritakan gimana Mama menghadapinya di tengah kebingungan itu tadi kan anak juga mensupport supaya tetap hidup ya, supaya lagi Ya. down kan sempat dibilangin, terus habis gitu dibilangin bahwa jangan mati ya, soalnya sempat mikir mau mengakhiri hidup. Iya, betul. Oke. Awal Terus mulanya waktu apa, Mama ndak ngerti apa yang harus diperbuat ya, karena Mama melihat sudah masa depan itu sungguh ndak ada sudah gitu loh. Lebih mhm, baik mati aja gitu. mhm, Tapi dari Henok mengatakan, Mama jangan mati, aku butuh Mama." Dari papa mamanya Mama mengatakan, "Kamu sekarang ini susah, tapi tetap jaga badan. Kamu harus jaga badan. Ingat, suaminya kamu, Yongki itu pasti kembali sama kamu. Kalau kamu sekarang bisa jaga badan, nanti Yongki itu pulang ke kamu. Kamu itu bisa menikmati. Tapi kalau kamu sekarang tidak jaga badan, nantinya suaminya kamu kembali, kamu sakit-sakitan tidak bisa menikmati." Yaitu Mama akhirnya tetap puasa ya, tapi mencari kehendak Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan tuh semuanya itu ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan beri. Itu akhirnya Mama memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Betul keadaannya enggak berubah, tapi pikiran Mama berubah. Ma, dari yang tadinya down banget itu, terus akhirnya memutuskan untuk move on itu setelah berapa lama? Sekitar 6 bulan ya, Deb. Mama berusaha enggak melihat kenyataan. Mama mengeluarkan suara dalam doa maupun memuji Tuhan. Pujian bukan pujian penyembahan, tapi pujian sukacita. Dan baca firman. Bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Selalu Mama kalau melihat kenyataan itu akhirnya hati ini kan gelisah. Tapi Mama enggak merenungkan kegelisahan, kepahitan hati ataupun susah itu enggak merenungkan seperti itu, tapi Mama berusaha memperkatakan firman atau memuji Tuhan. Karena apa? Pikiran manusia itu hanya dapat memikirkan satu keadaan. Ketika Mama mengucapkan firman, maka masalah yang ada itu akan sirna dengan sendirinya. Jadi waktu di tengah down, terus akhirnya memutuskan move on itu tetap diisi dengan firman, diisi dengan Mendekatkan diri pujian-pujian mendekatkan diri sama Tuhan ya. ya, mendekatkan diri sama Tuhan sehingga pikiran kita itu teralihkan ya, nggak berfokus Ya, pada masalah itu. ya. Ma, langkah apa aja yang Mama lakukan untuk move on itu selain mengisi hati ini untuk dekat kepada Tuhan, langkah lainnya apa lagi? Ketika Mama baca firman, ada satu ayat aja yang menyentuh hati Mama. Mama nulis firman itu. Jadi misalnya Matius 6 ayat 33, "Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Itu semua Mama tulis. Dan Mama lampirkan tanggalnya berapa. Seperti itu. Ketika Mama cari kesibukan yang benar, itu Mama akan lupa keadaan yang ada yang dialami. Mama terus Tuhan gerakan Mama untuk mencari keluarga-keluarga yang keadaannya sama dengan Mama untuk bisa saling mendoakan. Ketika Mama memberikan sharing firman Tuhan sama seseorang itu, orang itu kuat
mama lebih kuat daripada orang itu gitu. Melalui kesibukan yang ada, ketika mama sudah sharing, orang itu senang, mama juga ikut berbahagia. Di sana mama terus mencari teman-teman yang keadaannya sama dengan mama, akhirnya membentuk persekutuan doa. Nah, itu kan tadi kan mama berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan, terus akhirnya berusaha juga untuk mengingat kenangan-kenangan yang indah waktu bersama papa. Iya, bersama keluarga. Oh, atau waktu bersama keluarga ya, Ma. Ya. Nah, itu berarti langkah-langkah yang diambil itu udah itu ya, apa maksudnya ngefek banget ya untuk Ya. Karena kalau mama lihat kebahagiaan keluarga dalam foto-foto itu, hati mama merasa bahagia, tidak ada kegelisahan. Walaupun kenyataannya kan masih dalam perselingkuhan. Iya, betul. Kenyataannya, tapi juga dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan itu setidaknya nggak berfokus pada masalah yang mama hadapi itu tadi. Iya, tapi mama fokus kepada pertolongan Tuhan. Bahwa keadaan seperti ini itu hanya sementara. Rancangan yang Tuhan berikan kepada keluarga mama ini bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau sekarang ini keadaan tidak baik, itu hanya sementara. Mama katakan seperti itu. Karena rancangan yang Tuhan berikan kepada keluarga Yosua Yongki itu adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Mama sering mengatakan seperti itu. Jadi ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mama, itu mama tempel di lemari es, kemudian di depan telepon, di kamar mandi, di kamar tidur. Jadi setiap kali pikiran mama lengah gitu ya, mama begitu lengah mengingat firman Tuhan dan membaca bersuara. Itu yang membawa kelegaan dalam hati mama. Nah, berarti pasti ada kalanya wajar kalau misalnya muncul pikiran-pikiran negatif itu, muncul pasti, pikiran enggak mungkin. Pasti, karena mama kan kenal ya dengan wanita itu ya. Makan bersama kan selalu itu tiba-tiba muncul seperti melihat TV itu. Nah, mau tanya, itu kan teman baiknya mama, wanita itu. Iya. Nah, perasaannya itu ya jengkelnya tuh jengkel banget jadinya. Awalnya jengkel banget. Dan wanita itu berani telepon ke mama. Kalau papa itu sayang sama wanita itu. Ya perasaan mama enggak karu-karuan ya waktu itu ya. Rasa mau marah enggak bisa. Tapi jengkel dalam hati. Apa yang harus dilakukan gitu loh. Jadi mama di saat seperti itu lebih ke arah udah mendingan aku aja yang diakhiri hidupnya daripada aku melihat kenyataan itu, gitu ya? Iya. Iya, betul Deborah. Soalnya kan kadang banyak orang tuh mendingan tak bunuh aja Will-nya atau Phil-nya atau dibunuh suami istrinya. Kadang seperti itu. Kalau mama pribadi lebih ke arah mendingan aku tidak melihat kenyataan pahit itu. Iya, betul. Setelah menghadapi seperti itu, akhirnya langkah apa lagi yang mama ambil selain tadi mendekatkan diri kepada Tuhan, terus akhirnya mengingat kenangan-kenangan melalui foto-foto bersama keluarga, terus akhirnya apalagi Mas, sehingga waktu ini Mas, waktu menghadapi gimana papa ini selingkuh ini gimana? Mama sendiri gimana istilahnya waktu kan pasti ada kalanya papa itu pulang. Gimana waktu mama menghadapi papa itu? Mama ketika mama sudah agak tenang, papa kan pulang ke rumah. Mama bisa melayani papa. Awal mulanya mama mau meluk papa, tapi mama peluk kan gini ya. Papa bilang, udah sana gitu. Mama dengan cara seperti itu, kemudian mau ngajak ngomong apa, mama juga ya bingung. Akhirnya ngomongin tentang
Keisha, tentang Henok gitu. Loh, Mama bisa melakukan seperti itu kan kadang orang lain juga berpikir, aduh aku ya emoh atau aku nggak mau misalnya suruh apa istilahnya yang bagian Peluk gitu. ya kan pasti orang kan ya Mengasihi gitu ya. gengsi ya pasti kan orang gengsi kalau misalnya Ya. orang lain. Nah itu karena Mama sudah pemberesan diri sendiri makanya bisa seperti itu, betul? Ya, kan Mama berpikir dalam keluarga itu tidak ada kalah menang. Kalau kita ada kesatuan, suami istri sama anak-anak itu ada kesatuan, itu kebahagiaan itu akan dinikmati sama-sama. Tetapi kalau saling menyakiti, Mama menyakiti papa, sebelum Mama menyakiti papa, hati Mama pasti sakit lebih dulu. Gitu. Dalam pemikirannya Mama seperti itu. Jadi Mama mengambil langkah untuk mengampuni dan tetap mengasihi papa. Iya, Mama nggak bisa mengubah papa, tapi Mama sendiri mau berubah untuk mengasihi papa. Jadi kalau dari Mama, gimana pesannya bagi orang-orang yang diselingkuhi oleh pasangannya? Bagi orang-orang yang diselingkuhi, disakiti hatinya, baik itu pria maupun wanita, mengampuni. Karena dengan mengampuni itu kita sendiri akan damai di dalam hati ini. Kemudian mengasihi. Ketika mengasihi pasangan itu dapat menerima kasih kita, itu kita akan berbahagia. Kita bisa mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dulu. Jadi soal mengampuni itu bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Karena kalau Mama mau mengampuni Papa, Mama sendiri akan sembuh. Papa juga sembuh. Oke, Ma. Jadi dari pembahasan ini tadi, kalau misalnya diselingkuhi pasangan, kalau ada orang yang diselingkuhi pasangannya, langkah yang harus diambil adalah mengampuni, ya, mengampuni dan mengasihi, menerima ya, menerima pasangannya. Iya. Karena apa? Kalau pasangannya tidak diterima dalam keluarga, di mana pasangan itu diterima oleh orang lain, akan meninggalkan kita. Tapi kalau pasangan itu diterima, waktunya Tuhan, nanti akan kembali dengan sendirinya. Jadi harus meninggalkan egonya diri sendiri. Ya, betul. Oke, Ma. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Henok, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.